Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai pengacara dari Baradae yang ini dicabut kuasanya oleh Baradae, teman-teman, yaitu Deolipa Yumara. Yang ini tentu saja mengejutkan publik, teman-teman, karena selama ini Deolipa Yumara ini banyak memberikan informasi-informasi mengenai kasus tewasnya Brigadir Joshua. Dan ini membuka jalan juga, teman-teman, bagaimana masalah ini bisa segera dituntaskan. Dan tentunya perlu pengacara-pengacara yang aware, pengacara-pengacara yang terbuka, yang intinya bagaimana masalah ini bisa jelas duduk persoalannya. Seperti halnya terkait kemarin, teman-teman, ada aksi tembak-menembak, itu kan informasi di awal antara Baradae dan Brigadir Joshua. Namun dalam perkembangannya ini berubah, teman-teman. Tidak ada aksi tembak-menembak, yang ada tembakan dari Baradae kepada Brigadir Joshua. Nah, ini kan bentuk keterbukaan publik, teman-teman. Dan apa yang disampaikan oleh Bang Deolipa Yumara juga begitu, ingin menyampaikan ke publik terkait perkembangan kasus ini. Nah, teman-teman, ketika Deolipa Yumara ini dicabut kuasa hukumnya oleh Baradae, tentu pihak Deolipa Yumara kecewa, teman-teman. Kenapa harus dicabut kuasa hukumnya dari Baradae? Dan kali ini, teman-teman, ada pernyataan yang cukup keras dari Deolipa Yumara bahwa dia ingin fee 15 triliun rupiah dari negara karena dia diminta oleh negara untuk mendampingi Baradae. Menarik, teman-teman, fee yang diminta oleh Deolipa Yumara 15 triliun rupiah. Dan untuk lebih cerasnya, teman-teman, coba kita baca beritanya. Kita ambil berita, teman-teman, dari Kumparan News. Deolipa minta fee 15 triliun usai jadi pengacara Baradae. Ex-pengacara Baradae Deolipa Yumara merasa kecewa lantaran kuasa yang diberikan kepadanya dicabut. Dia menuntut fee sebesar 15 triliun rupiah. Ini kan penunjukan dari negara, dari Bareskrim. Tentunya saya minta fee saya dong. Saya akan minta jasa saya sebagai pengacara yang ditunjuk negara. Saya minta 15 triliun rupiah supaya saya bisa foya-foya, kata Deolipa kepada wartawan Jumat 12 Agustus 2022. Deolipa kembali menjelaskan dirinya ditunjuk Bareskrim Polri untuk menjadi pengacara Baradae usai Andreas Nahot Silitonga mengundurkan diri. Dia pun mengaku tak tahu menahu soal pencabutan kuasa itu. Apabila permintaan itu tak dipenuhi, Deolipa mengancam akan melakukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN). Gugatan itu ditujukan kepada Presiden hingga Kapolri. Wow, ini tidak main-main, teman-teman. Ancaman yang disampaikan oleh Deolipa Yumara, ingin menuntut haknya, minta fee kepada Presiden dan Kapolri kalau masalah ini tidak terselesaikan. Jadi intinya kalau saya melihat Deolipa Yumara ini kecewa. Kenapa harus diberhentikan di tengah jalan pada saat dia sedang bekerja untuk membela kliennya, yaitu Baradae. Ya kan, kita ditunjuk negara. Negara kan kaya, masa kita minta 15 triliun nggak ada? Ya, kalau nggak ada kita gugat, catat aja. Kapolri kita gugat, semua kita gugat. Presiden, Menteri, Kapolri, Wakapolri, semuanya kita gugat supaya kita dapat sebagai pengacara secara perdata 15 triliun rupiah, terangnya. Sebelumnya beredar surat yang menyebutkan Baradae alias Richard Eliezer, tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, mencabut kuasanya. Kuasa tersebut diberikan terhadap Deolipa Yumara dan M. Burhanuddin dalam rangka pendampingan hukum. Dalam surat itu juga dibubuhkan tanda tangan Richard di atas materai 10.000. Surat itu ditandatangani tertanggal 10 Agustus 2022. Deolipa sempat membantah adanya pencabutan kuasa itu. Namun hal ini dibenarkan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian. Mengganti Deolipa dan Burhanuddin, pihak Baradae menunjuk Roni Talapesi sebagai penasihat hukum barunya.
Iya betul, Roni Talapesi jadi pengacara baru Baradae, ujar Andi saat dikonfirmasi Jumat 12 Agustus 2022. Dihubungi terpisah, Roni menjelaskan dirinya resmi diberi kuasa oleh Baradae sejak 10 Agustus 2022 lalu dan ditunjuk langsung oleh Baradae dan keluarganya. Betul, per 10 Agustus, iya, ditunjuk orang tua dan Baradae itu aja, kata Roni. Ini teman-teman yang disampaikan oleh pihak Roni, katanya sudah diberi kuasa oleh Baradae dan juga keluarganya tertanggal 10 Agustus 2022. Dan pihak Baradae itu sudah menandatangani teman-teman di atas materai 10.000 juga. Artinya secara hukum sah bahwa Roni Talapesi ini menjadi kuasa hukum baru dari Baradae. Nah, ini juga menarik untuk diperbincangkan teman-teman. Kenapa harus dicabut kuasa? Karena biasanya teman-teman menurut Deoli Payumara kalau ingin memberhentikan pengacara itu harus ketemu antara klien sama pengacara. Dan ini tidak pernah bertemu teman-teman. Lalu tiba-tiba diberhentikan. Ini kan mengejutkan bagi Deoli Payumara. Nah, ini teman-teman yang menyebabkan Deoli Payumara ingin menggugat kepada negara, kepada presiden, kepada Kapolri, minta fee 15 triliun rupiah. Dan saya pikir tidak mungkin akan dipenuhi oleh negara karena 15 triliun rupiah bukan angka yang kecil, itu angka yang besar. Tetapi saya melihat teman-teman bukan 15 triliun rupiahnya. Saya pikir ini adalah sindiran yang cukup keras kepada Kapolri, kepada presiden, kepada pihak Kabar Eskrim. Kenapa saya diberhentikan dari pengacara Baradae? Sebenarnya kalau menurut pendapat saya itu. Jadi sindiran yang cukup keras. Padahal saat ini Deoli Pa sedang bekerja untuk membela kliennya. Lalu ternyata teman-teman, pengganti dari Deoli Payumara itu adalah sosok pengurus dari PDIP DKI Jakarta. Jadi ini menarik untuk diperhatikan. Kuasa hukum yang lama Deoli Payumara ini adalah sosok advokat, tetapi yang ini, yang pengganti dari Deoli Payumara ini adalah sosok advokat plus pengurus DPD PDIP DKI Jakarta. Coba kita lihat beritanya teman-teman. Kita ambil berita dari Kumparan News. Sosok Roni Talapesi, Wakil Ketua DPD PDIP DKI, pengacara baru Baradae. Bareskrim Polri menunjuk pengacara baru untuk Baradae alias Richard Eliezer. Sosok pengacara baru ini adalah Roni Talapesi. Hal itu dilakukan setelah Baradae mencabut kuasanya ke pengacara sebelumnya, Deoli Payumara dan M. Burhanuddin. Lantas siapa sosok Roni Talapesi? Dikutip dari berbagai sumber, pria bernama lengkap Roni Berti Talapesi itu merupakan seorang wakil ketua DPD PDIP DKI Jakarta bidang pemerintahan, bidang hukum, HAM, dan perundang-undangan. Jabatan itu diemban pada periode 2019 sampai 2024. Roni juga pernah mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif pada 2019 silam. Dia berada dari daerah pemilihan Banten II. Selain berkiprah di ranah politik, Roni juga berkecimpung bidang advokasi. Dia bergabung dalam RBT Law Firm. Banyak kasus yang telah ditangani, salah satunya membela Rosario de Marshall alias Hercules, mantan preman di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Roni juga pernah menangani kasus kecelakaan maut di Tugutani, Jakarta Pusat. Dia saat ini membela para korban yang ditabrak mobil Xenia maut yang dikemudikan Afriani Susanti. Selain itu, dia juga pernah menjadi Ketua Advokasi Indonesia Traffic Watch ITW. Kala itu pihaknya menggugat Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang mengeluarkan Pergub nomor 195 tahun 2014 tentang pembatasan lalu lintas sepeda motor. Aturan tersebut mengatur sepeda motor tak dapat melintasi Jalan Sudirman Tamrin. Ini kebijakan Ahok digugat oleh Roni teman-teman, karena membatasi sepeda motor yang melintas di Jalan Sudirman Tamrin. Roni juga pernah membela Ahok ketika dia tersandung kasus penistaan agama. Saat itu Ahok divonis 2 tahun penjara akibat dianggap merendahkan surat Al-Maidah 51. Kini kiprahnya di bidang advokasi kembali mencuat usai ditunjuk Barada Richard Eliezer
sebagai penasihat hukumnya mulai 10 Agustus 2022 yang lalu. Ini teman-teman terkait Roni Talapesi yang menjadi kuasa hukum baru Baradae. Kalau saya melihat teman-teman, ini memang menarik kasus ini. Kasus ini menjadi perhatian publik. Se-Indonesia memperhatikan kasus ini teman-teman. Bagaimana endingnya dari cerita ini? Di awal cerita teman-teman bahwa ada baku tembak antara Baradae dan Brigadir Yosua, tetapi itu sekarang terbantahkan. Tidak ada tembak-menembak. Itu adalah satu sesi terkait kasus ini. Kemudian sesi lain teman-teman, yaitu mengenai motif. Apa motifnya teman-teman? Bahwa Ferdy Sambo itu menyuruh orang lain membunuh Brigadir Joshua. Ini yang sedang digali. Menurut pengakuan dari Ferdy Sambo teman-teman, bahwa motif dia membunuh Brigadir Joshua itu karena ada laporan dari Ibu PC ketika berada di Magelang bahwa ada upaya terkait merendahkan harkat dan martabat dari keluarga dari Ferdy Sambo. Kemudian masalah ini dibawa sampai ke Jakarta dan akhirnya dieksekusilah Brigadir Joshua atas laporan dari PC kepada Ferdy Sambo di Magelang. Jadi katanya seperti itu. Padahal sebelumnya ada cerita, ada laporan bahwa Brigadir Joshua melecehkan PC di rumah dinas Ferdy Sambo di Jakarta. Nah ini kan cerita membingungkan teman-teman. Karena awalnya ceritanya bahwa Brigadir J itu melakukan pelecehan seksual kepada PC di rumah dinas Ferdy Sambo. Tetapi ada cerita lagi bahwa Brigadir J itu merendahkan harkat dan martabatnya di Magelang, Jawa Tengah. Itu berdasarkan laporan dari Ibu PC. Terus yang benar yang mana? Pelecehan itu terjadi di Magelang atau di Jakarta? Ini kan menarik teman-teman terkait motif. Dan tentunya apa yang disampaikan Ferdy Sambo belum tentu benar. Kenapa begitu? Karena yang disampaikan pertama juga salah. Melakukan kebohongan publik terkait tembak-menembak antara Brigadir Joshua dengan Baradae. Nah, ketika masalah ini menjadi perhatian publik teman-teman, seorang pengacara, ini adalah momen yang cukup luar biasa teman-teman, kalau bisa mendampingi Baradae atau Brigadir Joshua terkait kasus ini. Karena seorang pengacara tentu akan menjadi populer, akan menjadi terkenal. Untuk menjadi terkenal ini kan perlu waktu yang cukup luar biasa teman-teman. Dan inilah kesempatan pengacara yang bisa membela kliennya ketika sedang menjadi sorotan publik seperti ini. Karena kalau sudah terkenal populer, maka tentu saja pelanggannya atau orang yang ingin berkonsultasi tentu akan banyak kepada pengacara tersebut. Oleh karena itu teman-teman, Deoli Payumara ini tentu saja kecewa dengan sikap dari pihak Baradae yang menghentikan dirinya agar tidak menjadi kuasa hukum mendampinginya dalam kasus ini. Karena kuasanya dicabut oleh Baradae. Itu yang membuat kecewa dari Deoli Payumara. Karena itu Deoli Pa itu menggugat kepada negara, kepada presiden, kepada Kapolri 15 triliun rupiah. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.